Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Palkom Tech Podcast, Palkom Tech Lahar. Bersama saya Marsha Ramania selaku host, dan hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Tami Ramadana Prasetya. Ini dia Ramna. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau juga adalah seorang yang sangat luar biasa sekali, dan Kak Tami ini lulusan dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) Bekasi dengan segudang prestasi baik nasional maupun internasional. Halo Kak Tami, apa kabar? Halo Kak Marsha, baik, Alhamdulillah aku kabarnya baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan diundang di podcast hari ini. Semoga cerita kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, next ya. Wah, seneng banget nih bisa ngobrol sama Kak Tami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita panjang, boleh nih Kak ceritain sedikit di balik sosok seorang Tami Ramadana Prasetya yang sangat mempunyai segudang prestasi ini. Penasaran nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalin teman-teman, terlebih untuk Pelkomters ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Pelkomters, nama aku Tami. Aku dari sekolah seperti yang disebutkan oleh Kak Marsha tadi. Aku dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) Bekasi. Nah, di sini aku berkesempatan untuk berbagi cerita kepada teman-teman. Tapi tidak seperti yang diceritakan oleh Kak Marsha yang wah banget. Ya, aku orang biasa aja, cuman hobi mencoba hal baru dan ya banyak yang aku coba. Jadi itulah pengalamannya, gitu kan. Kalau boleh tahu, di mana sih asal tempat asal ya? Kebetulan aku lahir dan besarnya di Kota Lahar karena mamaku itu ada keturunan Semendo, jadi aku asli Lahar, tapi papaku dari Palembang. Dan sekarang lagi sibuk apa sih Kak? Untuk kesibukan ya, untuk sekarang itu aku cuma sibuk, ya namanya juga kan baru tamat ya, jadi kan kami sekolahnya itu langsung pola pembibitan. Nah sekarang itu lagi nunggu SK untuk ditempatkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lahar. Nah sambil menunggu itu aku jujur aja ada kegiatan kayak aku buka bimbel juga di rumah, tapi cuman kayak private ke rumah orang-orang, dan itu nggak banyak karena aku anaknya nggak bisa sibuk banget karena udah capek. Kalau ngingat sekolah nih Kak ya, apa sih yang buat Kakak Tami yang kerindu banget sama masa-masa sekolah itu? Waduh, pasti Kak Marsha juga tahu dong, kan baru selesai juga ya. Pasti tentunya yang kita rindukan itu adalah suasana di sekolahnya. Biasanya kan kita selalu ketemu teman-teman, apalagi sering jajan di kantin kan. Yang paling ditunggu ya pasti istirahatnya. Cuman pasti kita juga rindu sama suasananya, kayak teman-temannya, guru-gurunya. Apalagi kalau pulang sekolah langsung pergi nge-trip gitu. Kalau di Lahar kan banyak ya wisata alamnya, jadi bisa kemana aja tuh pulang sekolah. Kalau motivasi kakak waktu saat kakak sudah berprestasi apa sih Kak? Kalau udah berprestasi ya, motivasi itu tentu saja kita jangan cepat puas diri. Karena ketika kita udah puas diri, kita pasti kayak, aduh males nih buat coba lagi, males untuk dapat yang lebih baik. Jadi kalau dari saya pribadi itu, kalau untuk motivasi tentunya terus coba lagi sampai kita benar-benar punya pengalaman yang banyak. Karena kan kehidupan ini tempatnya belajar seumur hidup. Gitu. Menarik banget tuh. Berarti kakak udah berani tampil di depan umum sejak kecil lah? Kalau tampil di depan umum itu ya sering sih. Cuman ya gitu kan. Sama kayak sekarang ini sebenarnya agak grogi ya di depan teman-teman, dilihatin teman-teman. Cuman karena kayak ya ketutup aja, kayak sering ngomong aja, jadi kelihatan pede nih anak. Padahal sebenarnya kayak aduh aku mau ngapain ya, grogi banget sampai kadang aku saya kalau megang mic itu kalau di depan orang-orang tuh kadang tremor. Tapi nggak kelihatan karena kayak
ya kita sambil ketawa sambil ini, cuman ya itu tadi mungkin karena terbiasa dari kecil ya, gitulah kan perjalanan orang ya, kalau dia terbiasa pasti dia bisa gitu. Gimana sih Kak awal Kak Tami bisa tertarik ikut lomba-lomba kayak apa itu Kak? Iya ya, Nyanyi lomba atau yang ya. kalau dari saya pribadi sih tertarik ikut lomba itu awalnya coba ya, mencoba dulu. Nah, kalau kata orang tuh awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Jadi gitu, saya dari awal tuh coba dulu, kayak yang penting berani tampil, berani coba, walaupun gagal ya coba lagi. Jujur aja saya tuh nggak selalu menang atau dapat hal-hal yang baik gitu. Sering kali tuh jatuh, gagal, berkali-kali itu sering kayak ditolak untuk daftar apa gitu. Terus gagal dapat juara, tapi ya jangan nyerah, jangan berhenti aja di situ, kayak kita coba lagi, coba terus ya sampai memang kita tuh sampai Allah tuh punya alasan kayak oh kamu berhak dapat tempat itu gitu. Oke. Kalau untuk momen-momen yang kayak lelucon, lucu gitu waktu SMP itu apa sih Kak? Penasaran banget Waktu nih. sekolah ya momen lucunya, oh itu saya punya cerita kayak dulu itu ya, saya tuh hobi ya, tadi yang saya bilang hobi pulang sekolah hobi ngetrip ya, ngebolang ya. Padahal mama papa saya tuh nggak tahu kalau saya tuh suka ngebolang. Jadi waktu itu mama saya sama papa saya tuh pernah ke apa ya, Green Canyon ya kalau dulu ya namanya ya. Sekarang juga masih Green Canyon. Jadi ke sana mereka tuh. Terus ya mereka ngajak saya. Cuman saya mikir kayak ngapain ya, perasaan udah kemarin. Cuman saya nggak mau bilang ya. Nah setelah mereka pulang, mereka cerita tuh kayak, ih suasananya bagus banget, suasananya keren ini. Terus saya bilang, alah saya udah kesana. Kan saya kalau di rumah dipanggil Cek ya. Terus saya bilang, Cek mah udah kesana mah. Emang bagus kok namanya. Hah kapan? Mama saya tuh sampai nih, hah kapan kamu kesananya? Dulu gitu. Terus sampai situ jadi kayak mama saya tuh mikir kayak anak ini udah ngebolang jauh tapi baru ketahuan sekarang. Karena kan kalau misalnya kita izin di saat itu pasti aduh nggak boleh, banyak ya alasannya ini. Tapi kalau misalnya kita udah pergi terus balik selamat, itu udah langsung kayak jadi pengalaman kita. Cuman kan itu tadi mama saya selalu bilang kayak apapun yang anaknya dilakukan itu disertai doa walaupun nggak bilang juga. Cuman sebenarnya itu nggak baik, tapi ya namanya juga anak sekolah ya dulu ya, lagi fase-fase berandalan. Oke lanjut ya Kak ya. Kalau zaman SMA itu Kakak apa sih momen lucu? Nah, gimana Kak? Tadi kan SMP kan. Iya. Nah, kalau SMA itu gimana? Kalau SMA yang momen lucunya ya. Waduh, saya dulu SMA sama sih hobi ngebolang juga ya. Dulu temen saya tuh ngebolangnya tuh sampai ke pulang bener-bener, kalau yang ini bener-bener pulang sekolah baju sekolah kami pergi ke apa ya, dulu tuh ada kayak rumah di atas pohon gitu. Oh, rumah Apa ya? pohon. Iya rumah pohon, cuman lupa namanya karena kan sekarang udah nggak ada lagi ya kalau nggak salah tuh. Jadi dulu tuh pulang sekolah langsung kami pakai motor. Nah yang lucunya lagi tuh pernah saya tuh jatuh masuk lubang, terus depannya tuh ambulan. Jadi kayak ngapain? Jadi kayak aduh malu banget ini masuk lubang, kan hujan-hujan tuh kan nggak kelihatan ada, kalau kita ngomongnya kubangan ya, nggak kelihatan tuh ada kubangan di depan situ, bener-bener yang besar banget itu. Terus saya yang bawa motor sama bonceng teman saya kayak gitu kan. Terus gelap tuh langsung jatuh, terus ada ambulan depannya, ambulan sampai turun loh bapak supirnya langsung, dek mau masuk ambulan, enggak pak saya baik-baik aja pak. Kalau masuk ambulan udah beda cerita lagi, itu pasti mama saya jauh lebih shock melihat itu. Jadi gitu, momen lucunya tuh ya kayak gitu, kita sering maling-maling mau pergi kan, tapi Diam-diam. iya diem-diem, terus tapi ya banyak pengalamannya itu gitu. Katanya sih Kakak SMA 1 Yosef ya? Oh iya benar. Iya. Saya malah dari SD Santo Yosef, Oh. SMP Santo Yosef, SMA juga Santo Yosef. Kenapa sih Kakak tertarik banget untuk masuk ke Santo Yosef? Kalau dulu itu ya itu mau papa saya sebenarnya. Tapi jujur emang waktu kecil itu saya tuh kan pindahan ya dari Metro Lampung karena papa saya dinas di situ dulu. Terus saya pindah ke Lahat. Nah, dulu tuh umur saya tuh belum masuk untuk sekolah. Tapi mama papa saya tuh daftarin ke sekolah itu.
Terus kami cari seluruh sekolah di Lahat ini waktu dulu 2007 ya kalau nggak salah, keliling di seluruh seluruh kota Lahat ini. Terus saya lihat ada sekolah yang di depan sekolahnya tuh penuh jajanan. Jadi saya langsung kayak, jadi tertarik. iya, jadi kan kita kan anak kecil ya, hobinya jajan. Terus kayak, gila ini sekolah keren banget, ada jajanan di depan sekolah. Terus kan kalau di sekolah lain tuh mungkin jajarannya di dalam sekolah kan, tapi kalau yang itu tuh di luar sekolah. Jadi kayak wow, ini menarik banget mata orang ini. Jadi di situ saya pilih sekolah itu. Nah, berlanjut mungkin mama papa saya tuh mikir kayak anak-anaknya tuh, jujur aja ya, sekolah di Santo Yosep itu waktu saya tuh dianggap sebagai sekolah yang paling disiplin tinggi dan ya tanggung jawab banget lah, guru-gurunya friendly. Terus mengutamakan kejujuran juga kemarin tuh. Jadi mama saya tuh masukin saya di sekolah itu dari SD, SMP, SMA di situ terus. Itu. Oke, gimana cara kakak Tami beradaptasi waktu zaman sekolah dulu? Wah, ini ya beradaptasi ya. Kalau dari saya pribadi sih, kalau beradaptasi itu ya bisa dilihat sendiri ya, anaknya hobi cengengesan, ketawa. Jadi entahlah ya, setiap orang ngelihat saya tuh selalu ketawa. Kadang saya tuh bingung apa yang diketawain. Humble. Iya, dikira orang humble, ramah, friendly banget. Terus jadi disitulah cara saya beradaptasi. Jadi ketika ketemu orang baru, saya berani untuk menyapanya, saya ajak kenalan. Nah, di situ habis itu dapat teman baru. Jadi ya gitulah struggle untuk beradaptasi tadi, mengurangi rasa malu, tapi kita punya banyak teman. Pernah ikut organisasi nggak kak? Wah, kalau organisasi itu bahkan saya dari SMP ikut organisasi. Em, SD ya, kalau nggak salah SD itu organisasi apa ya? Saya lupa kalau SD. Pramuka? Iya, terus ada dokter kecil. Kalau dulu di sekolah saya itu ada dokter kecil kayak gitu. Terus SMP lanjut lagi organisasinya. Kalau SMP itu English Club, terus ada organisasi apa ya, OSIS ya. OSIS. Iya, OSIS. Terus apa ya, Paskib saya dulu tuh gitu. Katanya juga kakak juga pernah jadi ketua OSIS. Oh, Lalat, wakil ketua OSIS. Oh, wakil. Iya. Jadi benar, jadi wakil ketua OSIS. Dulu itu waktu SMP saya tuh jadi sekretaris. Terus di SMA saya naik jadi wakil ketua OSIS. Alhamdulillah naik juga. Jadi tahapannya kan SMP sama SMA kan sebelahan ya sekolahnya. Jadi ya orang-orang tahu siapa kita. Jadi kan mudah aja untuk daftarnya lagi. Terus juga waktu itu jadi wakil ketua OSIS itu masih kelas 10, masih kinyis-kinyis banget. Kelas 1 SMA ya? Iya, kelas 1 SMA, bener. Pernah ngalamin nggak sih yang tantangan dalam organisasi? Banyak sih tantangan itu. Kalau organisasi itu tantangannya ya pas, tapi kan kalau di sekolah kan belum terlalu banyak ya tantangannya. Cuma tantangan yang paling banyak itu paling di organisasi kuliah. Cuman waktu di sekolah itu ya tantangannya itu di organisasi ketika kita mikir nih, kalau misalnya mau ngadain kegiatan apa yang nggak sama kayak tahun sebelumnya, yang seru, yang bisa diikutin banyak orang. Ya itu sih, ya namanya juga kita dulu tuh pola pikirnya anak-anak sekolah yang kayak masih di dalam tempurung banget, sempit banget. Jadi kayak mau mikir yang luas-luas tuh masih rada kurang info. Dulu tuh internet tuh emang udah ada, cuman kayak kita kurang memanfaatkannya banyak kan. Nggak kayak sekarang apa-apa ada, apalagi sekarang ada AI segala macem kan. Kalau dulu nggak ada, mikir keras sampai kayak harus rapat setiap hari, pulang sekolah rapat, ini rapat. Jadi kayak ya di situ sih serunya. Jadi terbangun apa sih namanya ya, solidaritas dan kebersamaan. Menurut Kak Tami, apa sih arti dari sukses itu? Wah, sukses ya, arti sukses. Kalau menurut saya sih untuk arti sukses itu banyak sih artinya, tapi yang paling penting itu sukses itu ketika kamu mampu mengatasi diri kamu sendiri. Bukan masalah apa ya, banyaknya harta, banyaknya kesukses apa ke prestasi kamu, banyaknya segala macam, enggak. Tapi sukses itu ketika kamu bisa mengatasi diri kamu sendiri, nge-handle diri kamu, gimana harus bersikap, gimana harus bertindak, gimana kedepannya harus gimana, harus menghadapi tantangan ini gimana gitu.
Eh, Kak Tami lanjut kuliah ke Polsi, lanjut jalur apa sih Kak? Oh, dulu ya ini masuk tahap kuliah ya. Kuliah Mm-mm. tuh dulu apa ya, zaman dulu tuh ada apa yang namanya jalur Jalur undangan. undangan. Iya, tapi lupa SPTN apa ya, nggak tahu deh. Pokoknya dia tuh undangannya tuh yang khusus memang dari Politeknik. Kan dulu waktu zaman kakak dulu tuh Politeknik dan universitas tuh beda jalur undangannya. Nggak kayak sekarang kan digabung ya kalau sekarang. Jadi dulu jalur undangan. Terus itu pun dulu tuh ngambil jurusan bahasa Inggris. Hmm. Itu karena kayak kakak kan sukanya tuh dari kecil tuh suka ngomong bahasa Inggris, terus suka belajar bahasa Inggris. Terus bingung nih kuliah mau ngapain ya, ngambil apa ya. Jujur aja kakak tuh anak pertama, terus dulu tuh masih buta banget mau ngapain, mau terus papa kakak kan militer. Gak mungkin kakak tuh paling gak mau masuk ke militer, kayak aduh males capek gitu kan. Terus kita jadinya kakak milih ya yang gampang aja lah ya, yang gampang kuliah, yang bisa dijalani dan senang. Dah kakak pilih lah bahasa Inggris. Kalau untuk tantangan terbesar di bahasa Inggris di tingkat politeknik apa sih Kak? Tantangannya itu kan kalau bahasa Inggris itu kan kita belajar tata caranya apa grammar segala macam itu kan. Nah di situ kayak baru tahu loh tata bahasa yang benar tentang bahasa Inggris tuh kayak gini. Terus ada macam-macamnya. Terus kalau oh iya kebetulan di bahasa Inggris kakak itu lebih menjurus ke pariwisata dan perhotelan. Jadi bener-bener mikir kayak gimana caranya kita apa ya ngepromosiin pariwisata yang ada di Sumsel, terus gimana caranya menyambut orang-orang yang ketika jadi customer service-nya di hotel, resepsionis segala macem itu. Jadi bener-bener kayak nggak cuma belajar bahasa Inggris tapi belajar cara kerja di dunia nyata. Kalau untuk awal kuliah di STTD, adaptasinya gimana sih? Kalau di STTD, nah ini yang lucunya ketika kakak tuh masuk STTD itu, kan kakak ini apa udah selesai di belum belum selesai di Polsri, malah ketika saat itu tuh masih nyusun apa ya kalau kita dulu tuh namanya laporan akhir, mungkin sekarang masih sama laporan akhir di Polsri. Terus itu lagi nyusun, lagi sibuk-sibuknya, belum sidang kalau nggak salah itu. Jadi ada pembukaan tes, cobalah iseng kayak daripada nggak ada kerjaan, nggak tahu mau kemana. Terus saya juga jujur aja belum siap mau kerja, walaupun kemarin itu sempat mau kerja, cuman kayaknya belum siap karena mental saya kan kalau dunia kerja tuh beda ya, mentalnya tuh harus bener-bener berdak digdur gitu kan. Jadi aduh kayaknya mentalnya belum siap, ya udahlah kuliah lagi aja. Terus coba tes, nah tes alhamdulillahnya tuh lulus di STTD. Terus itu ketika apa ya pengumuman itu tuh ketika udah selesai juga kuliah di Polsri. Jadi tapi nggak datang wisudanya karena lagi ada mada tukar di Ciwidey. Mada tukar tuh kayak apa ya, pendidikan dasar gitu. Kalau proses seleksi maksudnya kayak gimana sih Kak? Proses Oh, seleksinya gitu. kalau STTD itu Ah, seleksinya itu ada administrasi dulu. Jadi teman-teman buat yang mau masuk STTD, siapin berkas-berkasnya terkait dengan administrasi. Terus setelah itu kalian akan, ini tesnya tuh setiap tahun beda. Jadi kita harus update dan selalu lihat kesiapan pengumumannya yang terbaru. Terus administrasi, ada tes kesehatan. Kesehatan itu luar dalam. Jadi benar-benar kalian sebelum tes itu tips dari saya itu check up dulu, cek benar-benar kalian ada penyakit kah atau tidak. Jadi benar-benar siap karena penyakit itu nggak bisa sembuh dalam 1-2 hari. Jadi benar-benar harus siapin dari jauh-jauh hari. Terus setelah tes kesehatan, lanjutlah ke tes Samapta. Nah, di tes Samapta ini kita push up, sit up, lari 12 menit, terus shuttle run. Nah, di situ nanti teman-teman benar-benar harus disiapin juga fisiknya karena ada penilaiannya. Terus habis Samapta karena administrasi, kesehatan, Samapta, terus ada psikotes nih. Nah, di psikotes ini yang biasanya orang gugur karena apa ya? Ini soal-soal teori.
Oh ya, tadi tuh ada SKD dulu, setelah administrasi dia SKD. SKD itu tuh seleksi kompetensi dasar sama kayak CPNS kalau mau tes kan. Jadi SKD itu TIU, TKP, TWK itu di tes di situ. Terus abis itu baru kesehatan, terus Samapta, baru lanjut ke psikotes dan terakhir wawancara. Nah, hati-hati untuk tahun ini wawancaranya itu benar-benar ada nilainya dan ditampilkan di websitenya. Terus itu juga ditanyakan terkait dengan prestasi kalian. Jadi teman-teman untuk anak-anak apa ya yang sekolah terus mau lanjut kuliah di STD, carilah prestasi kalian, jangan takut coba terus pokoknya gitu. Katanya juga sih Kak Tami ini pernah dinobatkan sebagai gadis seni budaya. Oh iya. Bisa ceritain prosesnya nggak sih? Kalau untuk gadis seni dan budaya itu dari BGSS, Bujang Gadis Gantis Tungguan. Nah, itu tahun 2023 ya. Iya. 2 tahun yang lalu. Itu struggle banget waktu itu tesnya. Kenapa? Karena itu sambil kuliah online. Jadi alhamdulillah ada dosen yang benar-benar baik banget. Jadi itu tuh pas ujiannya. Jadi kayak nah gimana ya mau ujian ini padahal besok ada tes apa ya wawancara apa gitu, terus sama dosennya bilang gak apa-apa Tami ikut aja dulu lombanya nanti kirimkan jawabannya. Terus aku kayak alhamdulillah, jadi kayak itu nggak menghambat kita untuk kuliah asal kita tuh benar-benar izin sama dosennya. Dosen tuh pasti seneng banget ngelihat anak-anaknya tuh yang berprestasi, terus yang sering ikut kegiatan yang benar-benar jelas gitu kegiatannya. Ya jadi bisa di situ tuh karena apa ya dulu tuh tesnya tuh karena lebih menonjolkan bahasa Inggris, jadi mungkin itu jalannya ya. Jadi dari situlah itu awal mula kegiatan atau lomba-lomba lainnya tuh terbuka, itu awal mula perjalanannya. Kalau untuk pengalaman berkesan di jadi gadis seni budaya itu apa sih Kak? Pasti banyak ya kalau yang berkesannya. Kayak kita tuh kalau jadi bujang gadis-gadis tungguan tuh sering ikut kegiatan lahat. Jadi kayak misalnya ada HUT lahat itu kita ada di situ. Terus apa sih Agustusan itu kan ada pawai ya biasanya. Nah itu kita ikut juga. Pokoknya yang berkesan tuh ketika teman-teman kita tuh lagi apa kalau kita tuh ngomongnya on duty, lagi on duty terus kita ikut berkecimpung di situ, itu seneng banget. Terus kalau dari saya pribadi yang paling berkesan itu ketika lagi grand finalnya itu berkesan banget karena kan kami karantina ya, jadi mengenal teman-teman yang lain, terus selalu bersama, terus bantu ini, terus apa ya saling support lah pas kegiatan itu gitu. Kalau untuk makna integritas, buat Kak Tami sendiri apa sih arti dari integritas? Kalau kakak pribadi ya integritas itu dimana kita tuh menjunjung tinggi nilai kejujuran, terus kayak kita benar-benar menanamkan di diri kita gimana kita harus bersikap, gimana kita harus melakukan hal itu dengan cara jujur. Jadi ketika kita bertindak, ketika kita melakukan suatu tindakan, kita tuh tahu ini benar atau salah gitu. Benar-benar dalam dirinya tuh harus jujur. Gitu. Kalau untuk momen yang paling terlupakan untuk Kak Tami di tadi lomba seni budaya apa sih yang paling nggak bisa dilupakan? Wah ya momen yang nggak bisa dilupakan itu ya itu tadi kayaknya ya di pas malam pas grand final. Jujur itu pertama kalinya kakak ikut bujang gadis, karena apa ya sampai adik kakak tuh bilang ih gila aku kira kamu ini cowok tau nggak katanya. Sampai mereka tuh kayak hah, teman-teman kakak aja sampai bilang kayak Tami nggak nyangka banget kamu ikut kayak gituan, bisa kau ya jadi gadis katanya gitu. Gila karena kakak dulu tuh tomboy yang setomboy itu. Tomboynya tuh apa ya kalau kata orangnya tomboy em, centil gitu. Oh. Jadi kan kayak ada tomboynya tapi ya masih lah cewek gitu. Jadi teman-teman kakak tuh pada kaget, terus mama kakak juga sampai bilang kan di catwalk ya di panggung ya, terus kayak
gila cek, bangga kali mama cek, ternyata cek tuh bisa ya jalan di panggung kayak gitu, jadi cewek beneran. Terus kakak langsung kayak, hah, selama ini saya nih apa? Jadi gitu sih, momen yang tidak terlupakan tuh ketika membuat orang shock sama kita yang dulunya dikira tomboy, dikira kayak bujang. Tapi akhirnya saya mendapatkan predikat gadis seni dan budaya itu, yang predikat gadis. Jadi itu menjadi tanda bahwa saya adalah benar-benar gadis. Pernah nggak sih kakak kayak merasa capek dan jadi kayak pengen nyerah di tengah jalan? Wah pasti, Masya pasti pernah juga ya ngerasa kayak gitu ya. Pasti itu di setiap orang tuh pasti pernah ngerasain capek, pengen stop. Tapi gimana ya, dulu tuh kakak tuh pernah kayak beberapa kali ikut tes, cuman ya gagal kan, kayak depresi lah, putus asa. Cuman kayak nggak berlarut-larut karena kita ada di lingkungan yang mendukung. Bener, kayak lingkungan itu benar-benar harus disiapin. Kalau misalnya kita ingin lingkungan itu baik, maka kita yang menciptakannya. Jadi ketika rasa capek dan segala macam itu muncul, carilah teman yang sepemikiran sama kita, yang bisa nge-support kita. Terus kalau kakak sih ini nonton YouTube. YouTube itu kan ada yang kayak apa ya, motivator gitu kan. Jadi kayak ditonton itu terus langsung kayak, oh iya ya, kebuka pikirannya. Atau enggak kalau lagi apa nih, kan banyak ya kegiatan capek atau itu, dengerin apa ya, kata apa tah itu namanya, muhasabah diri ya, yang kayak Hanan Atakir segala macam, itu kakak dengerin juga. Pokoknya sampai semua hal itu tuh udah dilewatin lah, fase-fase yang kayak gitu. Pokoknya gitu, kalau capek sebisa mungkin kita istirahat dulu, tarik nafas, terus baru lanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Terus temuilah teman-teman yang menambah energi kamu gitu. Cara kakak untuk menghadapi masa-masa itu dan bangkit lagi itu apa sih motivasi untuk diri kakak sendiri? Kalau diri kakak ya, motivasi pasti semuanya mungkin sama ya. Motivasi utama kita tuh orang tua, benar kan? Orang tua. Sedih kalau ini. Kenapa orang tua? Karena kan kita dari kecil tuh yang ngelihat perjuangan orang tua kita, apa ya, mencari nafkah buat kita, berjuang juga, terus gimana mendidik kita, ngurusin kita. Jadi kalau misalnya kita tuh gagal terus nyerah gitu aja tanpa perjuangan apapun, padahal orang tua kita tuh udah semangat banget ngasih seluruh hidupnya lah buat kita ya, karena kita anaknya, jadi benar-benar udah cinta kasih buat kita. Jadi kayak kalau itu kita nyerah gitu aja tuh rasanya sia-sia. Jadi sebisa motivasi kakak tuh orang tua dan diri sendiri juga, karena merasa bersalah ke diri kalau misalnya kita langsung tuh nyerah. ya langsung nyerah gitu aja. Apalagi kalau misalnya kita milih jalan instan dan kutip tuh bunuh diri segala macam itu ya. Itu kayak instan banget sih, kayak orang lain loh berjuang kayak cari nafkah, ini ada yang sampai jalan kaki 1 jam 2 jam untuk menempuh sekolahnya, sementara kita yang diantar jemput udah masih enak lah. Zaman zamannya kita ini, terus juga kita kayak nggak perlu lagi lah nyari nyari hal apa ya, kayak uang, karena kan orang tua masih ada, terus masih bisa menafkahi. Masa gitu aja nyerah tiba-tiba, terus kayak di mana sih rasa apa ya, tanggung jawabnya. Jadi di situ pastinya kan. Kalau melihat kakak dari perjalanan dari SMP, SMA sampai STTD, apa satu kata yang bisa menggambarkan kakak dari semua itu? Satu kata ya, Mm-mm. belajar. Belajar. Iya, karena setiap proses, setiap pengalaman yang dijalani itu kita punya tempat untuk belajar, untuk memahami diri sendiri, lingkungan, orang lain, atau bahkan caranya menghadapi tantangan, yang mana itu tuh membawa kita tuh ke kehidupan yang lebih baik gitu. Ah, buat teman-teman SMA, mahasiswa, dan tentunya di Palkomster ini yang setia mendengarkan podcast kita hari ini, dan pesan motivasi yang ingin Kak Tami sampaikan apa sih?
Kalau buat ini ya, Telkomsel untuk yang sekolahan, anak sekolahan, mahasiswa itu pesan dari kakak jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Karena ketika kita merasa demikian, kita tuh pasti langsung drop dan langsung nyerah. Beranilah untuk mencoba dan beranilah untuk gagal karena setiap langkah, setiap proses yang kalian ambil itu cara Tuhan untuk membentuk diri kalian menjadi lebih baik gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa banget ya guys, teman-teman. Perjalanan hidup yang dapat kita ambil dari prestasi Kak Tami dari masa sekolah yang aktif banget, kuliah 2 kali di kampus keren, sampai berprestasi di tingkat internasional. Banyak banget pelajaran kita ambil dari hari ini. Buat kamu yang lagi dengerin, ingat ya, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari perjalanan besar kamu di masa depan. Terus semangat dan jangan pernah takut bermimpi. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye-bye. Bye bye.